Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan semangat untuk terus belajar dan berkarya. Kali ini bersama saya, Ibu Emma Parwanti, kita akan belajar mengenai interaksi sosial dan kelompok sosial di lingkungan masyarakat. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita akan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebagai berikut dapat kalian lihat peta konsep untuk mempelajari interaksi sosial dan kelompok sosial di lingkungan masyarakat. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai interaksi sosial. Sebelumnya, apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, maka interaksi sosial dimulai, yakni mereka saling menegur, berjabat tangan, saling bicara, atau bahkan mungkin berkelahi. Sebagai berikut adalah syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama yaitu kontak. Dalam sosiologi, kontak tidak hanya berarti saling menyentuh secara fisik atau berhadapan langsung. Kontak dapat terjadi lewat perantara. Sebagai berikut adalah dua macam kontak sosial, yaitu kontak sosial primer, kontak sosial yang terjadi secara langsung, misalnya tatap muka dan saling bersalaman. Yang kedua adalah kontak sosial sekunder, di mana kontak sosial yang terjadi secara langsung atau adanya pihak ketiga, misalnya menitip pesan kepada orang lain. Poin B adalah komunikasi, yaitu suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan dari suatu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya saling mempengaruhi antara keduanya. Komunikasi dapat dilakukan dengan bahasa atau kata-kata yang dapat dimengerti oleh kedua pihak, dan dapat dilakukan dengan gerak-gerik badan atau kode tertentu. Misalnya, tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu, atau membunyikan sebuah kentongan. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, proses asosiatif, yang sifatnya positif, artinya mendukung seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dan dari proses asosiatif yaitu yang pertama, kerjasama atau corporation, yaitu usaha bersama antar orang atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. B. Akomodasi atau accommodation, yaitu suatu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan sebagai upaya untuk mengatasi ketegangan. C. Asimilasi, yaitu perubahan yang dilakukan secara sukarela. Umumnya terjadi setelah melalui tahap kerjasama dan akomodasi. D. Akulturasi, yaitu proses penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing menjadi budaya suatu kelompok tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan asli. Yang terakhir, E. Paternalisme, yaitu penguasaan kelompok pendatang terhadap kelompok pribumi. Yang kedua yaitu proses disosiatif, atau juga proses oposisi, yang dapat diartikan bertentangan dengan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun bagian dari proses disosiatif, A. Persaingan atau competition,
yaitu suatu proses sosial ketika ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. B. Kontravensi, yaitu sikap menentang secara tersembunyi agar tidak sampai terjadi perselisihan atau konflik secara terbuka. C. Pertikaian, yaitu proses sosial sebagai bentuk lanjutan dari kontravensi. Terakhir, D. Konflik, yaitu proses sosial antara dua pihak atau lebih ketika pihak yang satu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Materi pembelajaran selanjutnya yaitu kelompok sosial. Kelompok adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Pembentukan kelompok sosial tidak hanya bergantung pada kedekatan fisik, tetapi juga kesamaan minat, kepercayaan nilai, usia, tingkat intelijensi, atau karakter personal lain. Perilaku kelompok, sebagaimana halnya semua perilaku sosial, sangat dipengaruhi oleh norma yang berlaku dalam kelompok tersebut. Berdasarkan keteraturan, terdapat macam-macam jenis kelompok, yakni A. Kelompok sosial yang teratur. 1. In-group dan out-group. In-group yaitu kelompok sosial yang individunya mengidentifikasi dirinya dalam kelompok. Sifatnya berdasarkan pada faktor simpati dan kedekatan dengan anggota kelompok. Contohnya, Dian adalah siswa kelas 10A SMA Harapan Pertiwi, maka yang menjadi in-group Dian adalah kelas 10A. Out-group yaitu kelompok yang diartikan oleh individu sebagai lawan in-groupnya atau kelompok yang berada di luar kelompok dirinya. Contohnya berarti out-group bagi Dian adalah kelas selain kelas 10A, misalnya kelas 10B atau kelas 10C. 2. Kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer yaitu kelompok kecil yang anggotanya memiliki hubungan dekat, personal, dan langgeng. Contohnya yaitu keluarga. Kelompok sekunder yaitu kelompok yang lebih besar, bersifat sementara untuk tujuan tertentu, dan hubungan antar anggota tidak bersifat pribadi, sehingga biasanya tidak langgeng. Contohnya yaitu kesebelasan tim sepak bola. 3. Paguyuban dan patembayan. Paguyuban yaitu hubungan bersama yang anggota-anggotanya terikat oleh hubungan batin murni dan bersifat alamiah serta kekal. Contohnya yaitu keluarga, rukun tetangga, dan pergerakan mahasiswa. Patembayan yaitu ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya hanya untuk jangka waktu pendek. Hubungannya bersifat untuk semua orang. Contohnya yaitu interaksi melalui media internet. 4. Grup formal dan grup informal. Grup formal yaitu kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama. Contohnya yaitu perusahaan, birokrasi, dan negara. Grup informal yaitu
Kelompok yang tidak mempunyai struktur yang pasti terbentuk karena pertemuan yang berulang-ulang sehingga terjadi pertemuan kepentingan dan pengalaman. Contohnya yaitu kelompok teman terdekat atau perkawanan. B. Kelompok sosial yang tidak teratur. 1. Kerumunan, yaitu terjadi karena banyaknya berbagai macam aktivitas manusia yang dapat menimbulkan daya tarik suatu massa yang selanjutnya berkumpul pada suatu tempat tertentu. Contohnya yaitu kerumunan saat ada kecelakaan lalu lintas dan kerumunan saat menonton bioskop. 2. Publik, yaitu orang-orang yang berkumpul secara alamiah, tetapi mempunyai kesamaan dalam kepentingan. Contohnya, orang-orang yang berkumpul dalam suatu pasar tradisional, baik pengunjung maupun pembeli, memiliki banyak kesamaan, namun masing-masing tidak bertanggung jawab satu sama lain. Baik, itulah materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai interaksi sosial dan kelompok sosial. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.